Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayang yang berkelimpahan terus-menerus dianugerahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar ya. Jadi saya bukan guru, saya bukan ustadz, saya itu cuma teman Bapak Ibu sekalian belajar sharing sama-sama. Dan malam hari ini saya juga akan belajar dari apa yang mau kita diskusikan. Terima kasih udah bisa terus-menerus join di acara ini. Kemarin ada pertanyaan, saya nanya topiknya enaknya apa nih? Terus kita diskusi ya, coba kita bahas tentang sikap hidup yang santai ya. Yaitu kalau dalam bahasa kita disebut tumaninah. Nah, kalau kita mendengar kata tumaninah itu kita pasti berasumsi bahwa itu di dalam sembahyang, bahwa di dalam sembahyang kita harus tumaninah. Dan tumaninah itu artinya katanya harus urut, harus runtut, bacaannya harus benar gitu, gerakannya harus runtut gitu ya. Nah sebenarnya arti tumaninah itu sendiri adalah santai. Nah ya jadi di dalam sholat kita harus tumaninah itu artinya santai. Nah santai di sini saya mau bahas secara lebih dalam lagi karena ini sebenarnya kunci ini, hidup santai itu kunci. Tapi mungkin santainya nggak seperti yang kita pikirkan gitu ya. Apa sih arti santai yang sebenarnya? Kalau bahasa Arabnya itu tumaninah, kalau bahasa Inggrisnya itu relax gitu. Nah, jadi kalau dalam hubungannya dengan spiritual ya, atau kalau kita lihat di dalam gitu ya, hubungannya dengan di dalam, ini ada di dalamnya ada hati, ada jiwa, ada roh gitu ya. Itu tuh kita itu sebagai hamba Allah itu nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya kalau urusan badan, tubuh fisik aja kita nggak tahu apa-apa kok. Kita nggak tahu berapa sel yang di dalam tubuh kita ini mati, berapa sel yang hidup, gimana cara kerja jantung, kenapa ada uban di rambut segala macam itu kan semua kita nggak tahu ya. Jadi sebenarnya manusia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Itu untuk hal yang fisik. Bagaimana untuk hal yang non fisik gitu ya. Jadi bagaimana caranya membuka hati, lalu bagaimana cara membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Bagaimana caranya untuk merubah karakter sikap kita. Bagaimana caranya membuat kita jadi manusia yang setiap hari lebih baik. Itu semuanya kita nggak tahu apa-apa. Nah, jadi karena apalagi kalau misalnya kita masuk ke dalam hubungan di level atau di tingkatan roh ya. Di dalam hubungan dengan roh itu, Allah itu selalu berkata-kata, selalu memberikan petunjuk kepada kita. Dan Allah itu dekat karena di dalam diri kita tuh ada roh Allah juga. Jadi di dalam diri kita tuh ada ruh kita dan juga ada ruh Allah. Nah, ruh Allah ini berbicara kepada roh kita setiap saat, tapi kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi benar-benar urusan spiritual nih kita itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi yang diperlukan hanyalah sikap yang bersedia untuk terus-menerus dirubah oleh Allah. Dan salah satu sikap yang penting itu adalah santai, ya. Jadi intinya tuh kalau Allah itu hendak merubah kita, itu kita tuh harus bersikap seperti Play-Doh. Play-Doh tau nggak Play-Doh? Play-Doh tuh jadi mainan anak-anak yang kayak lilin tuh, ya, yang lilin ya. Jadi itu kan kalau dibentuk kan mudah gitu. Jadi mau dibentuk jadi rumah-rumahan, jadi mobil-mobilan, dibentuk apa-apa jadi mudah. Nah, sikap santai itu sikap seperti itu. Jadi kita itu harus bersedia
untuk bersikap seperti Play-Doh itu, bukan seperti besi baja yang susah dirubah gitu ya. Susah dibentuk, susah dibersihkan, susah diangkat kotoran-kotoran di dalam diri kita tuh. Tapi kita seperti Play-Doh. Nah, kalau kita sebagai manusia yang seperti Play-Doh tuh benar-benar orangnya harus rileks, harus santai. Nah, ini misalnya dalam hubungannya dengan sesama. Misalnya ada yang nasihatin ke saya gitu. Kayaknya kamu nih orangnya begini deh gitu. Masih emosian misalnya. Masih gampang marah. Coba deh sikap itu dirubah gitu. Nah, kalau orang santai, dia akan seperti Play-Doh. Bahkan nasihat orang lain pun dia akan, oh iya bener juga ya. Nah, dia mau berubah gitu. Nah, dengan lingkungan, misalnya dengan suatu pengalaman, oh kok saya ini ngalamin pengalaman yang seperti ini ya, berarti saya harus berubah jadi manusia gitu. Kok saya melihat sesama misalnya, oh kok ada orang yang kesusahan di samping saya, sementara saya bisa makan enak, gimana nih gitu. Nah kalau orang santai tuh, oh iya ya saya harus ngasih gitu. Jadi semua tuh jadi mudah gitu. Nah orang yang mudah itu hidupnya mudah gitu. Jadi orang yang santai itu pasti mempunyai kemudahan-kemudahan dalam hidup karena dia serba mudah. Ya mudah ini dalam hal yang positif, yang bukan berarti kalau ada dipengaruhi orang yang negatif dia juga gampang berubah ya. Jadi dia memegang prinsip tapi dia hidupnya santai aja. Nah itu hubungannya dengan sesama. Misalnya ada seorang anak yang dinasihatin ibu bapaknya, dia mudah berubah. Nah itu namanya sifat yang fleksibel gitu. Fleksibel itu dalam bahasa materi. Kalau dalam bahasa kita namanya santai, sikap yang santai. Jadi manusia yang santai itu manusia yang fleksibel. Fleksibel tuh artinya kalau misalnya dapat suatu perkumpulan orang baru, dia juga gampang menyesuaikan gitu. Oh ya fleksibel gitu. Nah demikian pula dengan hubungannya dengan pencipta, dengan Allah itu juga harus santai. Karena banyak sekali kotoran-kotoran di dalam diri kita tuh, di hati kita yang mau dibersihin sama Allah tuh ya. Tapi kitanya nggak santai gitu, tegang, megang, attach, melekat, memegang koleksi-koleksi itu gitu. Koleksi kotoran padahal tuh ya. Nah itu semua nggak bisa dibersihin kalau kitanya tuh nggak santai. Nah jadi kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, ya kita harus santai. Di hadapan sesama kita santai, di hadapan Allah kita juga santai gitu. Nah ya, itu mungkin poin yang sangat penting juga dalam hal spiritual. Jadi kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Biarlah Allah yang bekerja lewat kasih sayangnya dalam diri kita. Nah caranya gimana membiarkannya itu? Ya bersikap santai. Bersikap santai itu penting banget. Nah itu jadi kalau kita bilang di dalam sholat kita harus santai, sholat secara hakikat kan artinya terhubung dengan pencipta, itu namanya sholat. Jadi sholat itu ada sholat secara syariat, tapi juga ada sholat secara hakikat, yaitu selalu terus-menerus terhubung dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau di surat 70 ayat 22 24 gitu ya, dibilang sholat yang sholatun daimun, jadi sholat yang terus-menerus, artinya terhubung terus-menerus dengan sang pencipta. Nah, karena Allah itu yang bisa melakukan segalanya atas diri kita dan untuk membersihkan kotoran segala macam, hanya Allah yang bisa, sikap kita itu harus santai. Nah, apa sih sikap santai itu? Sikap santai itu dan sikap bahagia itu adalah dua sikap yang bersumber oleh satu sikap yang dasar ya, yaitu sikap yang sama, yaitu melepas gitu. Jadi orang yang santai itu orang yang suka melepas, lepas gitu, nggak terikat, nggak melekat. Orang yang bahagia juga kuncinya adalah orang yang suka melepas. Jadi orang yang bahagia juga orang yang suka melepas. Jadi orang yang santai dan bahagia itu orang yang melepas. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa orang bahagia adalah orang yang sering mendapat sesuatu, banyak
dapat rezeki, dapat nikmatan dan sebagainya. Cuman itu kurang tepat. Sebenarnya orang yang paling bahagia adalah orang yang melepaskan semuanya, bukan mau dapat banyak hal, tapi mau melepaskan banyak hal dalam dirinya. Jadi kemarahan, kebencian, emosi, kekhawatiran, kesedihan, dendam, licik, ya, sikap-sikap seperti itu yang negatif itu dilepaskan. Nah, kebahagiaan juga seperti itu. Jadi sikap santai itu adalah sikap yang melepas. Ya, kalau di Al-Quran kan dikatakan segala sesuatu itu udah ditulis ya. Bahkan di surat, misalnya surat 6 ayat 59 dikatakan daun jatuh aja udah ada tulisannya gitu. Ya, di surat Al-Hadid itu juga surat 57 ayat 22-23 dikatakan janganlah kamu bersedih atas apa yang luput darimu, dan janganlah kamu sombong atas apa yang kamu dapatkan, karena semua itu udah ditulis oleh Allah. Jadi artinya ya hidup itu nggak usah terlalu terikat gitu. Apa yang meluput dari kita itu udah ditulis gitu. Apa yang kita dapat semua itu udah ditulisannya, jadi jangan anggap wah itu karena saya gitu ya. Atau kalau luput sesuatu jadi terjadi penyesalan dan sebagainya. Nggak usah, kita lepas aja, santai aja gitu. Nah, kunci untuk santai dan bahagia itu melepas. Dan kunci untuk dapat terus-menerus terhubung dengan Allah itu adalah santai dan bahagia gitu. Nah, jadi itu sikap yang sangat penting. Jadi tumanina itu bukan berarti hanya di dalam sholat syariat, tetapi setiap saat kita perlu bersikap tumanina. Banyak orang tuh ya, termasuk saya juga, saya cuma ngomongin saya aja gitu ya, nggak ini itu hidupnya itu tidak santai, tension, banyak tekanan yang membuat tertekan di mana-mana. Lama-lama tubuhnya juga ikut tertekan dan nggak santai. Lama-lama dia sakit gitu ya. Jadi orang yang sakit karena organ tubuhnya tegang. Jadi jantungnya berdebar-debar, tegang, ya, sakit jantung. Stres berkepanjangan, lambungnya tegang. Kena tukak lambung atau mah. Lalu kemudian pikirannya tegang, nah, semua tegang, jadi badannya pun tegang, nggak santai, darah nggak mengalir lancar, otot nggak rileks ya. Jadi tadi pagi misalnya saya naik sepeda 50 kilo gitu ya, kemarin saya lari misalnya 15 kilo gitu. Badan saya setelah lari emang rada tegang-tegang, habis itu saya ya pakai kayak ada mesin pijet gitu ya, bikin santai gitu, relax, tenang lagi, ngalir lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita karena suatu hal dalam hidup tuh membuat tegang. Nah, tapi kita harus sadar, wah ini harus dilepas nih, harus lebih santai lagi gitu ya. Karena ketidaksantaian itu menghasilkan banyak hal kemacetan gitu ya, macet di aliran darah, di otot, di mana-mana. Jadi itu juga menyebabkan orang tuh sakit, ya. Dan tadi juga macet dalam kebahagiaan. Diajak senyum aja orang nggak santai itu susah, gitu. Lalu kalau ditanya, kok lu susah banget sih, mukanya kayaknya kusut gitu, karena nggak santai gitu ya. Lalu dia bilang, ya kan muka saya kusut karena hidup saya banyak masalah. Padahal itu salah loh. Dia banyak masalah karena mukanya kusut. Nah gitu. Karena energi mengundang energi. Jadi begitu dianya punya energi negatif, yang akan terundang juga energi negatif, kira-kira gitu. Nah ini penting banget nih dua sikap ini. Jadi hidup itu harus dikondisikan untuk kita bisa terus-menerus melepas. Jadi nggak bisa orang itu dibilang, ayo mulai hari ini hidup saya santai gitu ya. Saat ini saya harus santai. Nah itu malah nggak santai. Jadi cara terbaik untuk bisa tumanina itu adalah
lepas aja semua. I don't need that. Jadi aku tuh nggak butuh itu semua gitu. Yang aku butuhkan hanya kasih sayang Allah aja. Jadi bukan Kasih sayang Allah dipikirin itu, ya Mas ya. iya. Jadi bukan dipikirkan ya. Iya. Nah, dipikirkan ya. Jadi yang dimaksud santai itu bukan berarti kita setiap hari kerjanya di depan TV, nonton Netflix, nonton drakor gitu. Ibu-ibu tuh atau bapak-bapak juga ya. Nyantai aja, bukan gitu maksudnya. Jangan ibu-ibu Mas, saya nggak nonton drakor loh. Jadi yang santai itu adalah hati dan pikirannya. Badannya bekerja, pikiran tetap bekerja juga, tapi santai gitu. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi itu bukan males. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Orang yang malas itu justru orang yang tegang, badannya tuh sakit semua kira-kira gitu. Ada pernah jadi orang yang santai itu orang yang tetap bekerja, tetap, karena banyak juga saya melihat misalnya kalau orang mancing gitu ya, dia badannya mancing nggak ngapa-ngapain, mancing di empang misalnya gitu ya, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Wah, saya ngeliat orang mancing itu kalau di empang tuh ternyata semuanya pada sibuk tuh pikirannya kalau dirasa gitu ya. Bukan malah santai. Jadi bukan berarti orang yang santai itu orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Justru orang yang lagi banyak melakukan aktivitas, tapi hati dan pikiran ini santai. Nanti saya mau masuk ke hal lain ya. Jadi yang santai itu adalah hati dan pikirannya. Itu bukan berarti malas. Orang santai juga bukan berarti aspirasinya rendah atau low aspiration, enggak gitu loh. Dia ya udahlah, misalnya kan kalau ada orang santai tuh ya udahlah nggak usah dapat nilai bagus deh, santai aja lagi gitu, nggak gitu. Tapi dia punya high aspiration karena gini ya, karena kalau orang santai itu hatinya santai dan bahagia, lalu terhubung dengan Allah secara baik. Sebenarnya Allah tuh punya rencana yang jauh lebih hebat daripada aspirasi kita gitu loh. Kita harus sadar bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Jadi kalau kita itu misalnya punya rencana sampai 10, mungkin Allah tuh rencanain kita tuh 1000 gitu. Beyond our aspiration gitu. Nah, orang yang santai itu bisa membaca rencana Tuhan atas diri kita dan bisa dibimbing Allah ya untuk mencapainya gitu. Jadi justru pencapaiannya itu dahsyat harusnya orang santai itu. Karena dia tidak sedang berada di dalam rencananya sendiri, dia tidak sedang berada di dalam melakukannya sendiri, tapi dia benar-benar bersandar dan di dalam rencana Allah terhadap dirinya. Jadi itu yang pasti paling bagus gitu loh. Jadi bukan berarti orang santai itu males atau low aspiration, tapi justru potensi di dalam dirinya itu benar-benar bisa maksimal karena mengandalkan kasih sayang Allah gitu. Nah, jadi itu ya, bahwa kasih sayang Allah itu bekerja optimal pada orang-orang yang di dalamnya tuh santai dan hatinya selalu bahagia gitu ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa santai itu kunci dari sebuah kebahagiaan. Bahagia dan santai adalah salah satu wahana atau wadah untuk membuat petunjuk Allah itu terus-menerus didapatkan. Coba kita lihat misalnya kejadian orang yang santai, misalnya Archimedes. Archimedes itu mencari hukum Archimedes dengan usahanya udah luar biasa, lalu dia benar-benar udah lepas semuanya, udah deh bodo amat deh dapat apa enggak, lalu dia berendam di air gitu kan, lagi santai-santai gitu. Nah, pada saat berendam di air itu dia mendapat petunjuk hukum Archimedes. Isaac Newton juga begitu, lagi duduk-duduk nyantai, lalu kemudian ada apel jatuh, dia mendapatkan petunjuk hukum gravitasi gitu misal. Albert Einstein juga gitu, lagi santai-santai di rumah, dia istrinya lagi melipat serbet, dia mendapatkan hukum
relativitas gitu. Dan banyak hal, misalnya kayak Steve Jobs lagi di India, dia mendapatkan inspirasi untuk bikin namanya Apple gitu. Nah, itu dalam manusia, hubungan dengan manusia. Dalam hubungannya dengan revelation atau petunjuk dari Allah itu ya semua orang yang mendapat petunjuk Allah itu lagi santai, bukan lagi di mikirin laboratorium. sesuatu gitu. Nabi Muhammad di Gua Hiro ngapain? Meditasi, lagi santai. Santai. Nabi Musa di Gunung Tursina lagi santai dong, nggak mungkin nggak. Nabi Ibrahim di surat 6 ayat 75-79 lagi santai juga. Semuanya lagi santai gitu, nggak yang lagi memikirkan sesuatu gitu. Nah itu, jadi kalau kita mau berdialog dengan Allah, ya kita harus santai, harus tumak-ninah itu gitu. Nah tapi tumak-ninah itu bukan masa bodoh loh, karena di situ ada kombinasi antara intens sama relax. Jadi gini, jadi orang full relax bodoh amat, masa bodoh itu salah. Tapi orang yang kombinasi antara intens dan relax, intens tuh hatinya terus-menerus berdialog. Nggak ada sesuatu tuh yang kebetulan, nggak ada sesuatu tuh yang terjadi begitu saja tanpa ada hubungan kausalitasnya gitu. Nggak ada sesuatu yang ada di depan kita itu sia-sia gitu. Pasti ada sesuatu manfaatnya. Waktu aja, hari ini misalnya detik ini sekarang tanggal berapa sih? 19. Jam 8:21. Waktu ini nggak pernah waktu yang saat ini nih belum pernah terjadi loh seumur-umur di alam keberadaan ini, bener nggak? Iya. Pernah kejadian nggak sebelumnya? Belum. Nggak pernah terjadi. Dan akan terjadi lagi nggak? Nggak akan terjadi lagi. Nah lalu waktu ini kan sangat spesial, berarti saat ini itu sangat spesial. Apakah kita mau biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia tanpa disyukuri misalnya? Nah itu kan suatu hal yang intensif, setiap saat bersyukur, karena setiap detik itu adalah so special, maka disebut present kan, atau hadiah dari Allah gitu. Jadi itu intensif nggak itu bersyukur kita? Sangat intensif. Dialog kita kepada Allah sangat intensif. Tapi sikap kita tuh relax gitu. Nah ini harus put in balance nih antara intensif membaca sesuatu, ikro, lalu kemudian terhubung, bersyukur, segala macam itu so intensif, dan sikap hati atau sikap pikiran yang santai gitu. Jadi bukan masa bodoh ini gitu. Tapi justru di sini alert gitu. Alert tuh apa ya? Selalu berada dalam kesadaran. Gitu. Sadar. Iya. Jadi bukan santai yang nggak sadar atau masa bodoh. Alert. Nah, dengan sikap alert ini banyak loh petunjuk Allah yang sebenarnya setiap saat diberikan kepada kita tuh banyak banget. Gitu. Jadi kita perlu ada di titik tengah, ya kan? Kalau di dalam Al-Quran disebut wasatiyah. Wasatiyah itu artinya sholat wusta, ya, surat Al-Baqarah ayat 238. Jadi dirikanlah sholat dan dirikanlah sholat wusta. Sholat wusta itu artinya wasaton, wasatiyah itu artinya di tengah, seimbang, balance gitu. Jadi dalam kaitannya dengan sholat atau terhubung dengan Allah secara hakikat, itu kita itu ada di titik tengah. Jadi kalau bilang santai iya, tapi intens juga iya gitu. Jadi alert. Jadi setiap saat itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, kira-kira begitu. Nah, itu adalah kunci terhubung dengan Allah, kunci terhubung dengan semesta juga. Kadang-kadang tuh kita
eh, ngelihat semesta ini kayak apa ya? Ya udahlah, tiap hari kita lihat gitu ya. Nggak ada suatu keterhubungan gitu. Nah kalau kita santai, sebenarnya ya, saya pernah mengalami soalnya beberapa kali gitu ya, di mana saya benar-benar lagi santai dan bahagia, itu saya bisa mendengarkan semesta ini bertasbih gitu, misalnya. Surat 17 ayat 44, bahwa sebenarnya seluruh langit, bumi, alam semesta ini sedang bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak mengetahuinya gitu. Jadi burung, tanaman, semua itu sebenarnya jangkrik gitu ya. Itu kalau malam-malam semua tuh lagi bertasbih gitu kepada Allah. Kita tuh ngerasa terhubung kepada Allah gitu. Nah, ternyata semua itu bertasbih kecuali saya gitu. Nah, kalau saya ada di dalam semesta yang terhubung seperti itu, dalam kondisi santai dan bahagia, lepas, memperhatikan sekitar ya. Apalagi kalau misalnya di Bandung gitu ya, banyak alamnya masih enak segala macam ya, ke gunung dan sebagainya tuh. Dalam kondisi di mana kita santai dan bahagia itu, kita tidak hanya terhubung dengan Allah, tapi juga terhubung dengan semesta. Dan kita tuh bisa mendengarkan dia bertasbih, ikut bersama-sama, dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tumak nina ini dalam sekali nantinya kita akan dibawa ke sesuatu yang lebih dalam. Dan mungkin yang berikutnya lagi saya mau sampaikan bahwa sikap yang tumak nina dan bahagia yang kunci dasar itu semuanya melepas, itu adalah fondasi untuk kita meditasi gitu, atau tahanut. Jadi meditasi itu adalah the only way untuk bisa terhubung dengan semesta dan terhubung dengan Allah. Nggak ada cara lain. Nah, karena dan sebenarnya Allah itu adalah Sang Maha Guru yang setiap saat sudah menunggu kita, bersedia untuk ngajarin kita dan sebagainya, tapi muridnya nggak pernah ada di kelas. Jadi dengan sikap yang meditasi atau meditatif, yang dasarnya itu santai ya, atau tumak nina, kita tuh ada di kelas. Dan kita bisa mendapatkan banyak kesadaran secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang sikapnya santai dan bisa dengan sikap yang santai itu dibawa lebih dalam ke dalam sikap yang meditatif, dia adalah orang yang mempunyai potensi untuk bisa meningkatkan kesadarannya dengan cara mendapatkan petunjuk langsung dari Allah itu. Nah, jadi tadi ya, ini ngobrolnya rada kemana-mana, tapi intinya sikap tumak nina itu yang nantinya juga landasi oleh sikap yang melepas, membuat kita bahagia. Lalu terakhirnya kita bisa bersikap meditatif. Itu adalah kunci untuk kita bisa mendapat kesadaran spiritual yang lebih dalam lagi. Dan ketika kita itu sudah sampai kepada sikap yang meditatif, sebenarnya semua guru yang ada di luar itu hanya mengantarkan kita kepada sampai ke tingkatan itu gitu. Jadi jangan bergantung kepada guru yang di luar yang wujud, tapi guru yang di luar yang wujud itu adalah sarana atau bridging atau stepping stone untuk kita mendapatkan atau mencapai guru yang di dalam yang sejati itu. Nah itu, jadi sampai kepada sikap yang meditatif, sehingga setiap saat itu adalah saat-saat yang indah di mana Allah selalu berkata-kata kepada kita, membantu kita, membersihkan kotoran yang ada di hati kita dan sebagainya gitu. Mungkin itu pembukaan dari saya, Mbak Judis, kalau mau ditanggapi. Luar biasa banget, Mas Sony. Udah lama sekali ya nggak ngedengar cerita ini, karena memang
tumaninah ini jadi bisa diartikan gini nggak Mas Soni? Nah ini kan artinya santai. Santai itu connecting ya, artinya kita berserah diri gitu. Kita menyerahkan diri kita, bukan santai itu santai yang tadi Mas Soni sampaikan, nonton TV santai-santai, tapi yang dibilang santai itu perasaan yang menyerahkan diri kita dengan kesadaran. Jadi kita tuh merasa diri kita tuh udah saya serahkan semuanya sama Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu di bawah kesadaran kita ya, maksud ada dalam kesadaran kita gitu. Itu apakah itu yang dimaksud santai itu, bahwa kita tuh memang betul-betul harus melakukan itu tuh selalu connecting gitu, connecting to God, connecting to Allah gitu kan. Itu apakah itu yang dimaksud santai tumaninah itu? Jadi bukan dalam sholat saja gitu kan ya. Tumaninah itu jadi merubah perilaku gitu. Jadi santai itu kunci dasar untuk kita bisa bahagia, untuk kita bisa pasrah kepada Tuhan, bisa nerima, untuk kita bisa lebih ringan, hidupnya lebih ringan, bisa lebih lepas, bisa lebih meditatif gitu loh, bersikap meditatif. Itu semua kuncinya adalah santai. Tapi santainya itu harus dengan kesadaran seperti tadi, bahwa ya Tuhan udah ngatur semua, bahwa Tuhan bekerja, atau Allah ya, Allah udah mengatur semuanya. Allah bekerja lebih baik kepada diri kita daripada kita sendiri. Allah bekerja lebih baik dalam hidup kita dibanding kita. Allah punya rencana yang terbaik, yang rencana kita itu pasti yang nggak terbaik gitu. Hanya Allah yang tahu semua caranya gimana. Kita sikapnya bersandar aja gitu. Ya, jadi semua itu dasarnya santai sih. Kalau kita nggak santai, makanya sholat itu dasarnya santai. Sholat itu terhubung kan, bukan sholat yang hanya sekedar 5 waktu gitu. Nah jadi itu. Jadi ini ada pertanyaan. Tenang, tenang itu sebenarnya ya itu adalah hasilnya gitu. Hidup tuh tenang. Saya dulu kalau kerja dulu ya, kadang lagi mutusin kredit ya dulu, Mbak Mira mungkin tahu, saya komite kredit gitu, yang udah pada tampangnya udah kusut semua. Kita bisa yang ketawa-tawa, siul-siul gitu, terus senyum-senyum aja gitu, ya udah gitu kan. Nggak usah terus dibawa, wah ini sesuatu yang, saya nggak boleh nih santai gitu kan, harus tegang dong gitu kan, harus serius gitu. Ya makanya saya suka membedakan antara harus serius dan harus sungguh-sungguh, itu dua hal yang beda. Kita tuh hidup harus sungguh-sungguh, tapi nggak boleh serius gitu. Serius itu tegang. Serius itu artinya kita udah menjadikan kita seperti besi, baja yang susah dirubah. Kaku, stiff kalau bahasa Inggrisnya. Nggak bisa kayak gitu. Karena hidup ini justru Allah setiap detiknya ingin merubah kita. Nah sekarang kalau misalnya orang yang lagi marah ya, orang lagi emosi gitu, itu orang yang lagi tegang sekali gitu. Nah, ada orang yang nasihatin dia, kira-kira didengerin nggak? Enggak. Lu mau enggak? Gue lagi marah nih, gitu misalnya. Dia lagi fokus. Jangan nasihatin gue, jangan coba-coba lu nasihatin gue lagi emosi. Nah, bener nggak kata-katanya gitu kan? Iya. Itu contoh orang yang lagi nggak santai gitu, lagi stiff banget, lagi kayak baja gitu. Diomongin sama orang sebelahnya, atau ibunya, bapaknya, temennya, suaminya, istrinya, nggak bisa terima gitu kan. Gimana Allah mau nasihatin dia gitu? Kan sama aja. Makanya di surat 45:23 atau 25 ayat 43 itu disebut, kamu mau menasihati atau merubah orang yang sudah menjadikan amarah dan hawa nafsu menjadi Tuhannya, nggak bisa gitu. Nah itu orang yang sedang stiff, sedang kaku, sedang nggak santai gitu. Tapi kalau orang lagi santai ya
Lebih cepat dapat ya, segala misalnya ada, sesuatunya ya. dia bisa menyerap banyak hal loh, termasuk pengajaran dari Allah gitu. Oke, Mas Sony Dan tadi hidupnya pasti mudah gitu. Banyak orang yang susah, ya banyak orang yang hidupnya susah karena sikapnya emang susah gitu loh. nyusahin diri sendiri ya. Jadi orang bukan jadi orang yang gampang, tapi jadi orang yang udah susah. Nah, diajakin ketemuan sama teman-teman susah, diajakin silaturahmi susah, diajakin apa susah, diajak berbuat baik susah, diajak ketemu apa susah aja udah hidupnya. Ya hidupnya kan susah gitu. Nah, jadi itu tadi apa? Hidup itu yang seperti Play-Doh aja lah gitu loh. Santai ya. Santuy seperti Play-Doh. Seperti Play-Doh, gampang dirubah, fleksibel. Tapi yang merubahnya diri sendiri atau Allah atau siapa nih Mas Sony? Gini, kalau Allah mau merubah seseorang, itu pertama kali dia akan mengirim utusan kan, kalau di Al-Quran begitu kan. Iya. Ya kan, dikirim utusan. Utusan itu kan bentuknya ibunya, bapaknya. Utusan jangan dianggap nabi aja loh. Iya. Utusan tuh ibunya, bapaknya, orang miskin di sekitarnya. Itu semua utusan kan. Temennya, betul nggak? Kalau misalnya dia, itu utusan itu bisa dalam bentuk contoh baik, contoh buruk juga kan. Misalnya kita ngelihat ada orang kok pelit gitu. Wah ini utusan Allah kepada saya, supaya saya jangan seperti itu misalnya. Nah itu kita jadi oh iya ya. Nah kalau orang santai dan seperti Play-Doh berubah dia gitu. Nah tapi kalau nanti sudah utusan di dalam dirinya itu utusan itu udah bisa, lama-lama ya Allah akan berbicara langsung gitu. Kayak di surat 2 Al-Baqarah 253 dikatakan utusan itu ada yang melalui pelantara, ada juga yang melalui langsung dari Allah berbicara langsung ke dalam dirinya. Nah, berbicara ke dalam dirinya tuh bisa ke dalam pikirannya, bisa ke dalam hatinya, bisa ke dalam jiwanya. Nah, yang paling dalam ke dalam rohnya. Kalau Allah sudah bisa merubah roh seseorang, wah itu akan perubahannya tuh akan sangat-sangat kalau dibilang radikal gitu. Bisa berubah karakter seseorang itu sampai keseluruhannya itu. Nah kalau kita dari pikiran dulu deh, pikiran lalu hati ya jiwa lama-lama roh gitu. Nah gitu. Jadi semua itu dasarnya itu tumanina itu. Hidup tuh harus benar-benar santai. Mas Sony ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak silahkan yang mau bertanya langsung silahkan. Ini pertanyaannya langsung ngechat saya nih. Kalau kita santai dan seperti Play-Doh berarti kita nggak punya pendirian dong. Bagaimana kalau mau mempertahankan pendirian ini? Nah itu masalah pertanyaannya. Nah gini ya. Pendirian atau values atau nilai-nilai yang kita pegang itu kita pegang kuat-kuat sehingga Allah kalau mau kasih yang lebih baik kadang-kadang kita nggak mau lepas loh yang lama. Nah itu jadi kita punya konsep, kita punya punya values atau nilai-nilai kita pegang kuat dan kita merasa itu baik ya. Begitu Allah mau kasih yang lebih baik, hakikat gitu ya, lebih hakikat ya, kita nggak mau lepas gitu. Jadi hati-hati dengan kita punya pendirian atau prinsip gitu. Jadi misalnya sebagai contoh ya, di dalam hal spiritual gitu ya, kita udah punya pengajaran yang kita dapat dari guru kita misalnya, atau dari ibu bapak kita, atau kita pelajarin dari kecil gitu. Lalu kemudian kita dalam santai kita meditasi.
sampai sangat dalam sehingga Allah itu berbicara kepada kita, memberikan petunjuk yang berbeda dengan apa yang kita udah pelajarin sebelumnya. Apa yang terjadi? Kita nggak mau terima gitu. Karena itu pendirian, itu adalah apa yang saya pegang. Jadi melepaskan itu tadi, termasuk melepaskan semua konsep gitu loh. Makanya kalau boleh dibilang Nabi itu ummi. Ummi itu artinya nggak punya konsep, berarti nggak punya pendirian karakter ya. Karakternya kuat sekali, tapi konsep yang dia pegang erat-erat tuh enggak gitu loh. Jadi apa yang mau Tuhan kasih, yaitu yang kita terima gitu. Hari ini mungkin saya dapatnya pengetahuan seperti ini. Besok belum tentu. Allah bisa kasih yang lain gitu. Nah, yang lama harus dilepas gitu. Asalkan arahnya itu tepat. Jadi arahnya tuh misalnya pengajaran spiritual itu makin dalam harus lebih universal gitu. Iya. Ya, kalau ada orang yang menganggap wah hanya kelompok saya yang masuk surga gitu. Oh, dulu kita mungkin begitu ya. Lama-lama kalau kita udah belajar spiritual lebih dalam, mendapat petunjuk langsung dari Allah gitu, nggak begitu gitu. Itu harus dilepas yang lama loh. Dilepas yang lama. Jadi, nah itu kita masuk ke dalam kurikulum kesadaran yang lama-lama makin dalam gitu. Gitu. Jadi makanya bersikaplah umi gitu. Bersikap umi itu nggak ada batasan gitu. Semua yang mau Tuhan berikan saya terima gitu. Nah, gitu. Mas, jadi, kalau seandainya yang Tuhan berikan itu, dari tadi Mas Sony mention terus kasih sayang Allah gitu. Tapi kan tidak semuanya orang bisa merasakan kasih sayang Allah. Yang seperti apa sih sebetulnya kasih sayang Allah yang dimaksud sama Mas Sony gitu. Karena yang kita rasakan kan kadang-kadang, oh iya ini kasih sayang Allah tuh ini ya. Ketika kita dapat materi, ketika kita mendapatkan apa-apa yang kita inginkan gitu. Nah, sebetulnya yang hakikatnya kasih sayang Allah itu seperti apa dan bagaimana cara memaintainnya dan bagaimana cara mendapatkannya gitu Mas Sony. Apa ada latihannya selain sholat gitu Mas Sony? Allah itu mengasihi kita itu namanya Maha Pengasih. Maha Pengasih itu artinya nggak ada yang nggak dikasih kan? Ya, Maha Pengasih. Apa sih yang Allah nggak kasih? Iya. Kalau kita harus minta sesuatu baru dikasih, namanya bukan Maha Pengasih dong. Jadi meskipun kita nggak minta, Allah tuh udah kasih. Dan yang dikasihnya tuh berkelimpahan. Jadi kayak hujan deras gitu ya. Yang wah kita sebenarnya kalau bisa merasakan itu kita benar-benar kayak basah, udah kuyup gitu ya. Tapi kita pakai payung gitu masalahnya. Jadi apa-apa yang mau Allah kasih tuh kita yang tahan. Salah satunya itu kita hidup nggak santai, nggak bahagia, banyak merasa dapat beban, banyak dapat macam-macam. Itu semua membuat hati kita tuh kayak dilikupi oleh sesuatu yang akhirnya kasih sayang Allah itu nggak bisa terasa. Allah itu Maha Penyayang. Maha Penyayang tuh artinya semua tuh disayang gitu. Nggak ada orang yang nggak disayang loh. Tanpa melihat apapun juga gitu. Makanya kalau urusan Maha Pengasih, Maha Penyayang tuh sebenarnya nggak ada orang yang disayang dan dikasih satu lebih dari yang lain atau satu kurang dari yang lain gitu. Jadi semuanya tuh sama kok. Tapi yang kita lihat hanya materi gitu. Materi itu pelajaran, itu beda hal lagi. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang materi, itu pelajaran yang harus kita dapat gitu. Sebagai contoh gini deh, kalau ada orang yang anaknya kena narkoba gitu, ya kan? Lalu ibunya taruh dia di rehabilitation center. Tersiksa nggak anak ini? Ya, rasa dibuang. Tersiksa kan? Nah, kalau mau ngikutin anaknya mah ya dikasih aja terus obat tiap hari kan. Dia happy ya nggak? Tapi dia harus ada di rehabilitation center gitu. Karena apa?
karena bapak ibunya sayang sama dia gitu. Tapi anak itu kan menjalannya tersiksa. Nah, yang kita lihat itu ininya apa namanya? Luarnya gitu. Padahal Allah lagi memberi pendidikan kepada orang itu gitu dengan hal semua itu karena dilandasi kasih sayangnya. Begitu anak itu berubah dengan suatu materi pelajaran itu, sikapnya berubah dan dia bisa kembali kepada Allah, dia bisa rasakan kasih sayang Allah itu luar biasa gitu. Jadi artinya jangan mengukurnya itu dari luar gitu, tapi yang di dalam itu semua mendapatkan kasih dan sayang yang berkelimpahan. Nah, gimana cara mendapatkannya ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu baru kita dapat, itu namanya nggak maha pengasih dong. Maha imbalan. Ya. Jadi namanya conditional love kan. Conditional love itu you do this and then you get that gitu. Ya kan? Justru I treat you how you treat me ya. Ya. Justru orang yang lagi nggak ngapa-ngapain dan meditatif itu yang mendapatkan banyak hal. Nah itu. Jadi makanya kenapa orang yang lagi meditasi merasa kayak disayang Allah, disayang Allah. Karena pada saat dia nggak ngapa-ngapain, nggak sedang berusaha untuk mendapat kasih sayang Allah, berusaha mendapat kenikmatan apa, pada saat itulah semua terjadi gitu. Dan saya nggak lagi bicara tentang hal yang materi ya, walaupun nanti materi itu juga bagian dari kasih sayangnya, tapi yang di dalam dulu gitu. Jadi Allah tuh ada di mana sih? Lebih dekat dari leher kita. Ada di suatu tempat nggak? Tidak punya alamat. Yeah. So if you wanna go to Allah, you have to go somewhere, apa enggak? Nah, jadi if you wanna go somewhere, you have to do something. Because Allah itu nowhere, you have to do nothing gitu. Iya ya. In the nothingness itu, you get everything gitu. Nah itulah santai, meditasi, bahagia, tumanina gitu. Nah meditasi bersyukur. Yang paling untuk pemula itu apa yang harus dilakukan tuh Mas untuk mendapatkan itu? Be in the class, jadi ada di dalam kelas dulu. Nah kalau udah ada di dalam kelas, nanti biar Allah yang bimbing, mau sambil zikir boleh, sambil diem boleh. Be in the class itu adalah whenever your heart and mind nggak busy gitu. Nggak sibuk. Bukan berarti harus ke gunung kemana gitu, enggak ya. Tapi whenever your heart and mind itu nggak busy, ketika kita itu sebenarnya terhubung dengan Allah setiap saat loh. Terhubung dengan semesta setiap saat. Boleh nggak kita nyoba jadi sekarang? Iya. Jadi kita tuh terhubung terus loh, meskipun kita berusaha untuk memutuskan atau berpaling, kita tuh terus-menerus terhubung gitu. Masalahnya kita nggak melihat apa-apa karena pikiran kita yang selalu sibuk dengan suatu yang nggak bisa dikontrol gitu, dengan pikiran yang nggak bisa dikontrol. Kalau dibilang monkey's mind, sibuk, tegang dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lihat di depan kita tuh ada guru yang lagi ngomong gitu. Sebenarnya kan kata-katanya kan kalau muridnya siap, gurunya udah siap dari sebelumnya gitu, kira-kira begitu kan. Jadi nggak usah kemana-mana. You wanna go somewhere, you have to do nothing. You wanna go nowhere, something. You wanna go nowhere, you have to do nothing. Nah di dalam nothingness itu sebenarnya yang tadi saya bilang semuanya tuh diberi. Nah, masalahnya nggak usah, dan ini bukan masalah metode gitu. Ya banyak orang tuh meditation, tuh tahanuts, iktikaf, nyepi, apapun namanya, yang dia pentingin itu adalah prosedur gitu. Bisa prosedur, harus gimana, saya harus ngapain gitu. Ya karena masih ada yang bertanya, apa meditasi itu di Islam ada? Apa itu yang dibilang tahanus kan di Islam itu yang masih? Iya, tahanuts. Nah itu
apa namanya, sunnah Nabi yang nggak pernah dilakukan oleh pengikut Nabi kan itu. Hanus itu ya. Iya, yang diikutin yang apa, yang sebenarnya tuh Nabi ya. Bagaimana dia menjadi Nabi kan karena setiap 40 hari dalam setahun dia tahanus di Gua Hira, ya kan? Lalu kemudian dia be in the class kan, ada di dalam kelas gitu kan. Lalu kemudian dia setiap malam dia dari sepertiga malam dia meditasi, ya kan, namanya tahajud, ya kan. Jadi terhubung terus ya. Meditasi gitu kan, tahajud, diam, terhubung, santai, bahagia, lepas gitu. Nah kita begitu, kalaupun yang tahajud bangun malam sibuk gerakan tahajud gitu, nggak sibuk tahajudnya. Ya kan? Iya betul. Begitu sholat rakaatnya selesai tidur lagi, ya kan? Ya gitu, itu namanya bukan tahajud dong ya. Itu namanya sibuk lagi. Menggugurkan saja. Tahajud itu kayak gitu sampai akhirnya cakra mahkotanya terbuka. Atau di sini nih ubun-ubunnya terbuka. Nah gini, saya membahas sedikit ya. Jadi manusia itu terdiri dari struktur fisik yang mempunyai potensi untuk mendapatkan revelation atau petunjuk langsung dari Allah melalui ini nih. Di sini ini ada pintunya nih, non fisik nih kebuka. Nah, ini kalau kebuka nih lewat suatu meditasi, maka petunjuk itu akan datang gitu. Nah, orang kalau ini kebuka nanti ada hubungan dengan petunjuk gitu ya. Nah, lalu proses lahir manusia itu juga ditiupin rohnya lewat sini. Makanya manusia tuh punya 9 lubang kan ya. Ini kan ada 2 telinga, 2 mata, hidung berapa nih? 6 ya? 6, 6, mulut berapa? 7. Ada lubang di bawah 2 kan? 2 kan? Jadi berapa totalnya? 9. Sebenarnya 10. Karena ada 1 di sini. Makanya bayi baru lahir itu ini kebuka karena rohnya tuh ditiupinnya ke sini. Tuh. Nah, tapi manusia yang udah gede itu rata-rata ininya ketutup. Nah, secara non fisik nih harusnya kebuka. Nah, nanti orang kalau meninggal ya, kalau nanti kalau bisa perhatiin melihat orang ya, meninggal tuh kebanyakan rohnya keluar dari mata, dari mulut, dari hidung, bener nggak? Meninggalnya gini, gitu. Jarang tuh yang dari sini, jarang tuh. Keluarnya rohnya dari sini, dari tempat dia masuk gitu. Makanya coba deh baca surat 17, nanti dicatat ya. 17 ayat 78 sampai 80. 17. Apa doa tahajud? Ya. 78 sampai 80 ya. 17, 78 sampai 80. Kata-katanya gini, dan doa orang tahajud itu adalah masukkanlah kami dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah kami dengan cara keluar yang benar. Itu maksudnya cakra mahkota yang terbuka itu loh, yang tadinya rohnya masuk lewat sini, keluarnya lewat sini. Nah, ini terbuka gitu. Sehingga ada petunjuk. Nah, ini ya. Ini coba suruh jelasin. Ini maksudnya apa ini? Masuk yang benar, keluar yang benar. Keluarkanlah Tuh. aku secara keluar. Ya. Nah, itu artinya kesadaran spiritual manusia yang terbuka. Jadi waktu hidupnya itu mendapat petunjuk langsung lewat pintu spiritual yang udah terbuka, kira-kira gitu. Nanti matinya pun dengan cara yang benar, kira-kira begitu. Nah, itu perlulah kita untuk be in the class. Jadi meditation is not about procedure. Bukan tentang prosedur atau metode. Tapi itu adalah sikap
is a state of being. Jadi sikap kita sehari-hari untuk santai, membaca Tuhan maunya apa ya gitu, ikro, kesadaran diri itu. Nah memang harus latihan. Jadi kita dalam meditasi harus tutup mata, lalu tangan itu harus taruh di pangkuan menghadap ke atas, napas diperhatiin masuk keluar gitu kan. Jadi pikiran jangan diperhatikan, coba perhatiin napas aja terus sampai akhirnya, karena napas ini adalah jembatan antara kita dan kesadaran kita gitu. Nah sisanya ya udah biarin aja Tuhan yang memberi gitu. Jadi tiap orang punya ini yang beda-beda. Just be in the class, nggak usah pusing masalah apa namanya. Ini udah bener apa enggak gitu. Kalau kita masih memikirkan sikap saya udah bener nggak ya waktu santai meditasi gitu, artinya kita lah yang melakukan. Kita pengen mencapai sesuatu gitu. Padahal ini kan Tuhan yang melakukan kan. Nah kalau Tuhan yang melakukan ya pasrahin aja udah. Mau diapain kayak Play-Doh itu loh. Mau diapain kayak sama Tuhan, udahlah gitu. Itu jadi jangan terlalu pusing tentang prosedurnya harus gimana. Saya udah belum? Saya udah bagus belum gitu. Ini bukan masalah bagus, masalah enggak gitu. Inilah masalah are you available apa enggak. Available tuh artinya ada nggak di kelas gitu. Nah kelasnya kan setiap saat sebenarnya, bukan kayak kelas setiap saat itu kelasnya ada loh Mbak Judis. Bukan berjadwal ya. Nggak ada jadwalnya. Nggak ada jadwalnya. Nggak ada. Nah Mas Sony sekarang ini sebelum kita akhiri acara ini karena waktu juga yang menghendaki untuk kita berpisah dulu. Tapi sebelum itu saya mohon Mas Sony untuk mengajak kita bermeditasi yang paling dasar aja dulu, yang paling awal gitu, karena karena waktunya juga di sini tidak banyak lagi Mas Sony gitu. Untuk kasih kita bimbingan bagaimana sih sekarang kita harus memulai dengan meditasi itu. Karena tidak semuanya sudah memulai meditasi gitu loh Mas Sony gitu. Ya. Bisa ya, soalnya saya udah lama banget nih udah pengen meditasi sama Mas Sony. Iya, jadi ada cara meditasi macam-macam kan. Kalau meditasinya ala Sunan Kalijaga nih misalnya, itu atau Wali Songo gitu ya misalnya, dia ada kata-kata yang disampaikan. Kata-katanya gini nih, la makbuda illallah gitu. Tidak ada yang aku sembah, aku hanya menghamba hanya kepada Allah misalnya gitu. Lalu dia bilang juga la maksuda illallah, tidak ada yang aku tuju kecuali Allah gitu. Jadi meditasi itu benar-benar hanya Allah dan Allah aja gitu. Jadi jangan ada pikiran lain kemana-mana, hanya Allah aja. Waktu saat-saat yang so special between kita sama Allah gitu. Ya. Lalu la mashuda illallah, tidak ada yang aku saksikan kecuali Allah gitu. Jadi ya kalau kita meditasi itu kan kita berdialog dan menyaksikan, tapi bukan menyaksikan kan bukan dengan mata fisik ya, tapi dengan hati dan dengan perasaan gitu. Lalu la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi ini di dalam meditasi itu yang wujud hanya Allah gitu. Sampai kitanya pun larut di dalam Allah gitu. Nah, jadi Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa di-grab, diambil, dipegang, ya kan? Nggak bisa dikuasai gitu. Nggak bisa juga kita berusaha merasa-rasakan. Cara yang paling benar
untuk bisa adalah dengan larut di dalam Allah gitu. Jadi kita tuh kayak larut aja, udah larut. Jadi begitu melarut tuh artinya semua yang ada di dalam diri kita tuh, mulai dari ego, mulai dari emosi, mulai dari merasa bisa, merasa sampai asosiasi, misalnya, oh saya ini adalah seorang pengusaha, Mbak Mira direktur CEO-nya bank misalnya. Itu semua tuh harus larut gitu. Saya ini seorang begini, begitu, larut semua sampai benar-benar larut, artinya ya hilang gitu. Nah baru kita bilang, ya saya ini nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sampai ada satu state di mana atau keadaan di mana yang ada hanya Allah gitu. Nah baru saat itu kita bilang, ya la ilaha illallah, nggak ada apapun kecuali Allah itu sendiri. Saya hanya serpihan, setitik debu aja udah gitu. Speck of dust gitu. Jadi hanya setitik debu. Kita melarut. Nah gitu. Masih supaya saya dapat kesadaran misalnya, supaya saya kotoran-kotoran jadi lebih bersih misalnya gitu. Terus pengen lebih apa, lebih ini, lebih itu, dapat sesuatu, ingin itu, mau ini, mau itu gitu. Jangan. Jadi arah meditasi adalah larut. Jadi play-doh lagi ya. Nah, larut aja udah, mau diapa-apain ya udah gitu kan. Larut gitu. Nah, di dalam suatu, kalau kita udah larut itu lepas semuanya ya, asosiasi, terus kemudian tahu ya asosiasi ya, jadi sometimes kita itu bukan diri kita tapi apa-apa yang diasosiasikan dengan diri kita gitu. You are not what you are, but what you are associated with. Jadi kalau dibilang Mbak Judis tuh yang orangnya begini loh, begitu loh, begini loh, begitu loh, yang punya ini, punya itu gitu loh. Yang gitu. Itu lepas semua. Karena tuh pegangan-pegangan semua, lepas semua. Sampai benar-benar larut gitu. Nah, nggak bisa dicoba di saat yang singkat. Tapi dan nggak tiap orang itu sebenarnya beda-beda ya, meskipun arahnya ke sana. Nah, cuma yang penting tuh gini deh, sebenarnya sampai kalau dalam tahapan itu tuh semua orang kan pasti bisa. Saya suka bilang, kalau di luar kita itu berbeda-beda. Ada yang lebih kaya, uangnya lebih banyak. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih cantik, ada yang lebih kuat, ada yang badannya lemah, ada yang sehat, ada yang sakit. Semua di luar tuh beda-beda. Tapi di dalam kita itu sama loh. We are equally capable. Semuanya sama gitu. Gak ada yang Tuhan kasih beda satu sama lain gitu. Jadi semuanya tuh sama. Makanya jangan kemudian saya pasti nggak bisa gitu. Nggak. Ini bukan masalah saya. Ini masalah kasih sayang Allah yang akan memberikan kita, membantu kita segala-galanya gitu. Jadi itu. Jadi cara kembali kepada Allah itu adalah dengan melarut di dalamnya. Nah, mumpung kita masih hidup nih, dikasih waktu, dicoba gitu. Itu mungkin kira-kira arah yang boleh, mau dipakai approach seperti ini boleh, mau pakai cara sendiri boleh gitu. Karena itu kan cuma cara aja, bukan prosedur kan yang penting. Cuman be in the class aja, ada di dalam kelas, becoming available in the class gitu. Itu sih Mbak Judis. Saya kalau disuruh bimbing bisa aja, tapi mungkin ya bagusnya dicoba dulu deh gitu. Nanti kita diskusi gitu. Ada apa misalnya, saya kok ngalamin gini gitu ya. Gitu. Ya, boleh jadi ini tidak, makanya Mas Sony ini bukan yang pertama ya di sini. Nanti mungkin kita ada lanjutannya lagi.
di sini. Kita nanti Boleh. Mas Sony akan menanyakan lagi, tapi kita final statement-nya, tolong Mas Sony membimbing kita aja sesingkat apapun, tapi kita sama-sama hari ini bisa merasakan apa yang tadi Mas Sony sampaikan. Kita untuk melebur bersamanya itu walaupun dengan cara yang singkat gitu. Bisa kan ya Mas Sony ya? Memaksa banget katanya. Nggak apa-apa. Ya gitu. Pertama mungkin postur ya, postur tubuh dibenerin, jangan bungkuk, jangan terlalu tegang, harus santai gitu ya. Lalu kita mesti sadar bahwa bumi ini sebesar ini nih punya daya gravitasi yang sangat besar kan. Jadi bumi kita itu, kita ditaruh di bumi buat apa sih? Kita ditaruh di bumi itu karena bumi itu punya daya gravitasi yang besar sekali. Badan kita cuma dikasih kecil segini doang, nggak gede gitu sama Allah kan. Buminya segede gini, bisa narik kita ke bawah. Dan isi bumi itu karbon. Karbon itu menyerap kotoran. Ya. Sebagian besar elemen dari bumi itu karbon yang menyerap kotoran. Dan di bawahnya ada panas bumi yang ngebakar kotoran kita gitu. Jadi kita itu sebenarnya begitu kita santai itu ya, ditarik gravitasi bumi atau bahasa meditasi namanya grounding, itu udah lepas semua pegangannya sebenarnya harusnya. Yang tadinya orang tegang tuh kalau duduknya bener, posisi sikap posturnya bener, itu lepas semua pegangannya udah. Nah jadi harus lebih, lepasin, tinggal sekarang kita tuh cuman disuruh sama Allah tuh santai aja, lepas semua gitu, senyum gitu kan, lepasin semua yang menekan sikit. Apa kita yang lepasin? Nggak usah, kita tinggal, kalau ibaratnya ini tisu nih, ini tisu, cuman tinggal, nah gitu aja kok gitu, nggak usah dia apa-apain gitu, lepasin aja. Nah sadari bahwa bumi itu adalah anugerah Allah yang sangat indah untuk kita dapat semua kotoran-kotoran atau apa yang tegang itu ditarik ke bawah. Nah gitu. Tinggal diikutin aja kok itu. Senyum tapi jangan lupa senyum santai gitu. Pas. Nah habis itu ya ini saya kasih ini aja kuncinya yang saya biasa jalanin ya. Maksudnya tiap orang boleh beda-beda kok. Menyadari bahwa bumi itu adalah anugerah Allah seperti itu. Halo? Iya. Ya, ada aman putus ya? Enggak, bagus kok. Oh bagus. Menyadari bahwa bumi itu adalah anugerah Allah seperti itu, yang menarik semua pegangan kita yang tegang-tegang itu semua ditarik ke bawah, non fisik ya. Ya udah tinggal dilepasin, duduk yang tegak tapi nggak malas, santai. Nah mulai dilepas semua, kasih sayang Allah bantu kita untuk senyum lebih manis, lebih lepas ya. Nah satu-satu dilepas ya. Kasih sayang Allah bantu semua kita untuk duduk yang santai, yang rileks. Nyadari bahwa ini adalah saat-saat spesial, saat-saat indah yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan nggak akan pernah terulang lagi. Yang perlu kita sambut dengan perasaan yang syukur, ya, segenap perasaan yang syukur. Sikap syukur yang dibantu oleh kasih sayangnya. Ya, kasih sayang Allah bantu melepaskan semua yang tegang, beban-beban, emosi-emosi, semua yang masih ada di pikiran, di hati, di tubuh, di mana-mana, lepas semua. Ya, kasih sayang Allah bantu lagi kita untuk menyadari bahwa dia
Kata-katanya la ma'buda illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Sembah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, itu artinya tidak ada yang dominan di hati dan pikiran kita kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang aku tuju, tempat aku kembali kecuali Allah. La masyuda illallah, tidak ada yang aku saksikan kecuali hanya Allah. Semua hati, pikiran hanya mengarah kepada Allah. La mawjuda illallah, segala yang wujud di dunia ini semua perwujudan dari Allah. Kemanapun aku menghadap, hanya wajah Allah yang aku saksikan. Ya, kasih sayang Allah bantu ya untuk kita terus-menerus ada di dalam sikap yang mengutamakan Allah, memasrahkan semua harapan, kepentingan, termasuk diri kita sendiri, kita pasrahkan kepada Allah ya, untuk dapat dibuka, dirubah, perbaiki, untuk dapat dibantu dalam segala hal. Untuk kita itu ya semua dapat dilarutkan di dalam kasih sayangnya dengan seindah-indahnya. Tanpa ada harapan, tanpa ada keinginan, tanpa ada kemauan, tanpa ada apapun juga. Nah, sadari ya supaya kita tuh semua ada di dalam kelas. Jadi selama ini yang suka bolos ya, suka keluar dari kelas, nah, saat ini kita masuk aja di dalam kelas itu. Biarkan Allah yang bimbing kita. Nah, sadari ya di dalam diri kita kan ada hati nih, ada jiwa, ada roh ya. Allah itu adalah roh, diri kita yang sejati pun roh. Komunikasi antara keduanya dalam bahasa roh yang kita nggak mengerti. Hanya roh kita yang tahu, hanya roh Allah yang tahu. Dan di dalam bahasa itu tuh kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang tahu. Biarkanlah semua itu terjadi dengan seindah-indahnya. Apapun yang mau diberikan, kita terima dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kesediaan. Nah, tanpa berusaha merasa-rasakan ya, ada nggak perasaan sekarang kita tuh makin larut, makin larut, makin larut, makin larut di dalam kasih sayangnya. Caranya gimana? Caranya adalah dilepas satu persatu semua. Lepas, lepas, lepas semua. Itu kita nggak perlu lepas yang itu, lepas semuanya. Nah, wajahnya pun harus santai, senyum. Ya. Nah, di sini ada yang masih berpikir ya, ini gimana atau kemana, matanya dibuka, jangan ya, mata harus ditutup karena ini lagi belajar ya. Kalau perlu mata ditutup terus gitu ya, udah nggak usah pikir apa-apa, bersyukur aja. Sikap yang terbaik adalah terus bersyukur aja. Bukan bersyukur yang dari saya, tapi bersyukur dari kita, tapi bersyukur yang pasrah, sehingga bersyukur pun kita nggak bisa, hanya mengandalkan kasih sayang Allah lah kita
Nah, ya, ya. Nah, arahnya apakah kita terus dalam proses melarut ya? Kalau arahnya udah seperti itu udah dalam arah yang benar. Ya perlu lebih santai aja, lebih lepas, senyumnya lebih manis. Jangan jangan mau berusaha lebih, santai aja. Sama sekali nggak pakai usaha, jadi benar-benar do nothing, nothingness di dalam nothingness ya. Nah, ini dinikmati, dibiarkan terjadi, dilepas, disyukuri. Sekarang perlahan-lahan matanya boleh dibuka. Ya, kira-kira begitu ya arahnya. Jadi melarut aja gitu. Sampai betul-betul di titik dimana kita tuh udah lenyap, hilang. Yang ada hanya Allah gitu. Enak sekali Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semua di rumah. Mungkin sebenarnya kita masih ingin berlatih terus sama Mas Sodi, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan mungkin ini bukan Mas Soni hadir pertama di sini, ya Mas ya. Jadi nanti kalau diundang lagi, saya mohon Mas Soni bisa bersedia untuk membimbing kita lagi ke dalam kedalaman. Ya Mas, tapi Mas kalau misalnya yang namanya itu melepas itu betul-betul kita jangan memikirkan keinginan untuk melepasnya ya Mas ya. Jadi biarkan saja gitu. Jadi kita itu hanya sampai di tahap bersedia aja. Jadi sisanya hanya Allah yang melakukan. Jadi kayak orang lari estafet gitu ya. Begitu si tongkat itu diberikan kepada Allah, udah kita diem aja gitu. Nggak usah ikut-ikut lari gitu. Biar Allah yang melakukan. Nah, cuman kadang-kadang kita dikasih petunjuk yang itu kurang dilepas, lalu kita bilang ya Allah gitu. Jadi kata-kata ya Allah itu bukan sebuah permohonan tapi sebuah kesediaan kira-kira gitu. Yeah. Jadi misalnya, halo, kedengeran ya suara saya? Iya, kedengeran. Agak putus-putus. Nah, jadi misalnya ada di hati ada petunjuk. Petunjuk itu bukan bisikan ya. Jadi kalau ada nanti pas meditasi dengar bisikan-bisikan itu bukan dari Allah. Karena pasti nggak ada suara, nggak ada kata-katanya, nggak ada apa-apanya. Tapi di hati kita langsung ngerti,
yang itu kurang lepas, ya ya Allah, Hmm. ya Allah gitu. Tapi jangan ya Allah terus lama-lama kan sibuk lagi. Ya, Ya, jadi dikasih petunjuk lagi yang ini, ya Allah. Ya Allah tuh artinya iya Allah gitu. Artinya bukan ya Allah minta gitu. Kalau minta pasti nggak dapet. Jadi ini agak paradoks memang sih, agak berlawanan. Jadi kalau kita mau malah nggak dapet. Kalau kita melepas kemauan, semua yang disediakan itu terjadi gitu. hmm. Ya, ya betul. Gitu. Cuman di luar bayangan kita selalu ngarap sesuatu kan materi ya. Ini nggak materi gitu. Iya, Materi itu iya. mengecil gitu loh. Ini benar-benar yang tadi kebahagiaan sejati, lalu kesadaran dan sebagainya gitu. Dan nggak bisa dilukiskan ya Mas ya, nggak bisa diucapkan ya Nggak bisa, kebahagiaan itu. nggak bisa. Semua kata-kata spiritual, pengajaran-pengajaran ini Harus dialami ya. hanyalah mengantarkan kita kepada kesadaran untuk bisa mendapatkan apa-apa yang Tuhan berikan tuh langsung dari Tuhan gitu, dari Allah. Makanya ya itu kadang-kadang kita ada di kelas pengajian tapi nggak di kelasnya Allah, nggak ada gitu. Iya, iya betul. Kelas pengajian mah rajin, begitu di kelasnya Allah nggak ada yang datang gitu. Ya be in the class gitu. Jadi kita ada di dalam kelasnya Allah, udah diam duduk, udah mau ngapain sih gitu loh. Akan diberikan gitu, nggak usah ngapa-ngapain lah gitu. Gitu sih. Iya. Baik, terima Nanti kasih banyak. bisa pinter sendiri deh. Ya, betul. Tapi memang yang dirasakan seperti itu sih Mas tadi pas merasakan kayak gitu. Dan pas kita nemu yang oh ini ya yang kasih sayang Allah, terus sudah selesai, itu rasanya itu ego juga ya Mas ya, untuk pengen nerusin lagi juga itu ego juga Mas, atau gimana? Enggak, jadi memang waktunya harus sufficient karena kan harus cukup ya, bukan karena gini. Allah tuh kan mengasihnya kan sebenarnya kan langsung brek gitu kan. Tapi kepasrahan kita yang perlu proses gitu. Kalau Allah mah nggak perlu proses. Nah kepasrahan kita tuh perlu proses, makanya nggak bisa cuma 15 menit langsung jadi gitu, nggak bisa. Nggak bisa cuma sehari langsung jadi, nggak bisa. Makanya orang pada bilang 40 hari deh gitu. Yalah, bukan Nabi Muhammad tuh 40 hari, Nabi Musa 40 hari, semua 40 hari gitu kira-kira. 40 hari itu pas. 40 hari tiap malam. Nah pertanyaannya, lama banget gitu kan, 40 hari tiap malam. Ya begitu gitu, nggak bisa. Ya mungkin 3 hari dulu deh kalau mau gitu. Tapi sifat Santai, manusia yang suka instan sih ya, Mas. diluangkan waktunya. Itu sih. Jadi, Mas Sony, masih bisa dengar saya? Mas, masih bisa dengar? halo? Iya. Aduh, barusan kayaknya ada delay. Ya, gitu. Baik Mas, terima kasih banyak karena waktu juga yang Delay harus ya, memisahkan. Iya, delay. Waktu juga ya Mas ya yang harus memisahkan kita. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak sama Mas Sony untuk malam ini yang sangat luar biasa, dan untuk semua teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya untuk bergabung bersama di sini yang selalu setia sekali.